Baik, shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak bosan-bosan saya Pendeta Mel Atok terus berbagi berkat kepada Anda semua melalui firman Allah yang tentunya akan memberkati kita, menguatkan kita dan memulihkan kita. Saat ini saudara-saudara, saya akan berbagi berkat kepada saudara di bawah topik Kristen asli atau palsu. Nah saudara-saudara, topik ini bukan topik sembarang topik. Kalau kita belajar dalam perjanjian lama, ada orang-orang yang bisa dikategorikan Kristen palsu. Banyak ya. Contoh Raja Saul. Itu jelas palsu di hadapan Tuhan. Kalau dalam perjanjian baru nama yang populer misalnya Yudas Iskariot. Berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang memang ada dalam kelompok umat Tuhan. Ada dalam grup yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Tetapi tetap saja kehidupan mereka menunjukkan bahwa mereka ternyata palsu. Walaupun ada di dalam kelompok umat Tuhan. Dan saudara-saudara, ada sejumlah ayat yang bercerita atau memberi keterangan tentang itu. Misalnya, kalau Anda belajar di dalam Alkitab, ada perumpamaan tentang ilalang di antara gandum. Gandum bicara tentang Kristen asli, ilalang bicara tentang Kristen palsu. Yesus berkata bahwa nanti waktu Yesus kembali, Dia akan memisahkan kambing dan domba. Domba bicara Kristen asli, kambing bicara Kristen palsu. Dalam Injil Yohanes dikatakan saudara-saudara, bahwa dalam satu pohon itu ada ranting. Ada ranting yang berbuah dan ada ranting yang tidak berbuah. Ranting yang berbuah jelas bicara tentang Kristen asli. Ranting yang tidak berbuah bicara tentang Kristen palsu. Sekalipun mereka-mereka ini ada dalam satu kelompok, tapi kelihatan nanti mana yang palsu, mana yang asli. Bahkan kalau saudara pernah dengar istilah antikris. Antikris itu saudara-saudara menurut firman Allah itu bukan datang dari luar orang Kristen. Mereka datang dari orang Kristen. Orang Kristen yang mana? Yang tidak sungguh-sungguh. Jadi pemimpin antikris yang tunggal itu ada satu. Yang kita belum tahu siapa dia sesungguhnya. Ada tafsiran, tebak-tebakan dan lain sebagainya. Oh mungkin ini, mungkin itu dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab tidak beri keterangan apa-apa. Tetapi ternyata sudah banyak pendahulu antikris yang telah mendahului si pemimpin mereka itu. Ini terbukti dari tulisan Rasul Yohanes kepada jemaat Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 19. Perhatikan ayat ini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Saudara-saudara, antikristus yang memimpin tunggal akan datang. Tapi sekarang akan banyak antikristus yang datang. Kata sekarang di sini artinya pada waktu surat ini ditulis tahun 90-an Masehi. Sekarang 2013 Masehi. Saya percaya bahwa antikris lebih banyak lagi. Dari mana mereka ini? Ayat ini berkata dalam ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Bahkan ada banyak ayat. Misalnya di Yudas pasal 1 ayatnya yang keempat. Dikatakan ada orang-orang yang menyelusup masuk ke dalam kumpulan umat Tuhan. Mereka itulah Kristen-Kristen palsu. Nah pertanyaannya saudara-saudara. Dari mana saya dan saudara bisa membedakan? Bisa membedakan mana Kristen asli dan mana Kristen palsu. Ya seperti dalam hal jasmani saja. Kalau kita tidak peka dan tidak bisa membedakan mana uang asli, mana uang palsu, kita bisa rugi. Mana perhiasan asli, mana perhiasan palsu, kita bisa rugi. Ya, dalam hal kekristenan juga begitu. Kalau kita dipimpin oleh pendeta palsu, ini bahaya. Kita menikah dengan orang Kristen palsu, ini bahaya. Guru sekolah minggu kita Kristen palsu, ini bahaya. Pengurus kaum muda kita Kristen palsu, ini bahaya bagi pelayanan kita. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari mana kita bisa tahu perbedaan antara Kristen asli dan Kristen palsu? Yang pertama, Kristen asli mempunyai kepastian keselamatan. Sekali lagi ya, Kristen asli mempunyai kepastian keselamatan. Jadi saudara-saudara, ada satu metode penginjilan namanya EE. EE itu Evangelism Explosion, ledakan penginjilan. Dalam metode ini saudara-saudara, untuk cari tahu Kristen yang didatangi ini asli atau palsu, mereka tanya dia, kalau malam ini engkau meninggal, jujur dari hatimu, engkau tahu engkau kemana? Kalau dia berkata, saya tidak tahu,
atau dia menjawab dengan keraguan-raguan, kita bisa tahu bahwa ini Kristen palsu. Atau ada orang juga yang dia karena jaga perasaan sama orang lain, dia bilang, ya saya ke surga. Tapi ternyata ini jawaban yang terpaksa. Kristen asli, dia punya kepastian keselamatan, dan kalau dia menjawab tidak terpaksa, tapi jawaban itu jawaban yang luar biasa yang dia ungkapkan bukan karena dia, tetapi karena Roh Kudus. Kenapa? Karena Alkitab berkata ketika orang percaya, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, orang percaya model beginilah yang mempunyai kepastian keselamatan. Siapa yang membuat dia pasti? Melalui iman percayanya kepada Yesus Kristus, dan Roh Kudus dimeteraikan dalam dirinya. Roh Kudus inilah yang membuat dia mampu berkata-kata dengan jujur, saya yakin kapanpun saya mati, ada satu tempat tersedia bagi saya di surga. Ayat ini terbukti dari Efesus 1 ayatnya yang ke-13, dikatakan begini. Di dalam dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara-saudara, Roh Kudus bukan milik gereja tertentu. Roh Kudus bukan milik pendeta A, pendeta B. Roh Kudus milik semua orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh. Anda dimeteraikan dengan Roh Kudus. Seorang teolog bernama Charles Hodge, dia menjelaskan tentang dimeteraikan. Artinya yang pertama bicara tentang kepemilikan, yang kedua bicara tentang keaslian, dan yang ketiga bicara tentang proteksi Tuhan yang sempurna. Kalau Anda dimeteraikan dengan Roh Kudus, Anda milik kepunyaan Allah, dan bukan palsu tapi asli, dan tidak ada yang bisa mengganggu gugat Anda. Orang kalau buat surat perjanjian, lalu ada meterai 6.000 saja, itu tidak bisa diganggu gugat secara hukum. Apatah lagi meterai saya dan saudara bukan meterai 6.000, tapi meterai dari pihak Roh Kudus. Tentu akan membuat saya dan saudara menjadi orang yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita dilindungi langsung atau dimeteraikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang pertama yang bisa saya seberangkan kepada Anda semua tentang seperti apakah orang Kristen asli dan orang Kristen palsu. Yang pertama, orang Kristen asli mempunyai kepastian keselamatan. Dan yang kedua, saudara-saudara, dengar baik-baik. Orang Kristen asli bukan saja mempunyai kepastian keselamatan, tapi orang Kristen asli mempunyai perubahan ke arah hidup yang lebih baik. Tidak bisa tidak. Kalau orang berkata, saya telah selamat, tidak bisa tidak mungkin tidak. Dia mempunyai perubahan hidup yang luar biasa. Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saudara-saudara, orang yang punya kepastian keselamatan, orang itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam dirinya bukan saja membuat dia yakin akan keselamatannya, tapi Roh Kudus yang ada dalam dirinya akan membuat dia berubah ke arah positif. Dia mulai punya kasih, punya sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan semua manifestasi buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22-23 ini sebenarnya adalah karakter Yesus itu yang akan terus Anda alami selama Anda menumpang di planet ini. Dan yang ketiga, dari mana tandanya orang disebut Kristen asli? Selain punya kepastian keselamatan, selain punya perubahan ke arah hidup yang lebih baik, yang ketiga, dia punya beban terhadap orang lain. Tuhan Yesus bilang begini kepada murid-murid di dalam Kisah pasal 1 ayatnya yang ke-8. Tuhan Yesus bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Kekasih Tuhan, jangan mengaku Kristen asli kalau Anda tidak punya beban dengan orang lain. Kenapa saya kasih naik YouTube ini? Saya mengasihi Anda. Saya tahu Roh Kudus yang dalam diri saya lah yang memampukan saya bicara bagi Anda, berbagi berkat bagi Anda. Kami bukan tidak ada kerjaan. Kami bukan melakukan ini untuk popularitas, sama sekali tidak. Saya rindu ketika Anda mendengar firman Allah ini, Anda bisa mengecek pribadi Anda. Anda asli atau palsu? Kalau Anda asli, Anda punya kepastian keselamatan. Kalau Anda asli, Anda punya perubahan hidup. Kalau Anda asli, Anda punya beban kepada orang lain. Yesus bilang mulai dari Yerusalem. Yerusalem tempat di mana Yesus disiksa.
Yerusalem tempat di mana Yesus disalibkan, disiksa, disakiti begitu rupa. Tetapi tetap kita harus jadi berkat kepada mereka yang menyakiti kita sekalipun. Menangkan orang lain bagi Tuhan. Suamimu, istrimu, tetanggamu, temanmu, siapapun mereka, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan jadi orang Kristen yang hanya menjadi penonton. Ingat, tugas memenangkan jiwa bukan hanya tugas pendeta. Tugas memenangkan jiwa bukan hanya tugas pengkhotbah dan penyinjil, tapi tugas semua orang percaya. Kekasih Tuhan, itu tanda yang ketiga. Dan yang keempat, ya, tanda orang yang punya keaslian di dalam kekristenan ialah dia mempunyai gaya hidup berdoa. Saudara, kita semua tidak tahu berdoa, tapi Roh Kudus itu yang memampukan kita berdoa. Saya bacakan 2 ayat. Di dalam Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru. Jadi kita bisa berseru bukan karena kita, tapi oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara, peran Roh Kudus begitu besar untuk membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang asli. Jadi keempat poin ini minimal akan memberi keterangan kepada kita dan membedakan kita antara Kristen asli dan Kristen palsu. Yang pertama, Anda punya kepastian keselamatan yang tidak dipaksakan, tapi dikerjakan oleh Roh Kudus. Kemudian Anda punya perubahan hidup dari gelap menuju terang, dari tidak baik menjadi baik, dari sembrono menjadi terarah karena Roh Kudus juga. Dan yang ketiga, Anda tidak egois. Anda rindu orang lain diselamatkan, minimal dalam keluargamu, di kantormu, di kampusmu, di tempat pekerjaanmu. Dan yang keempat, Anda punya keintiman dengan Tuhan terus menerus melalui firman Allah dan doa. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi Anda semua. Singkat kata, saya Pendeta Mel Atok. Teruslah mengasihi Tuhan dan teruslah menjadi orang Kristen yang asli. God bless you all.